Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, mahasiswa sekalian. Kita bertemu lagi di mata kuliah biosinyal minggu yang ke-12 ya. Tidak terasa ini sudah masuk ke 3 minggu terakhir sebelum akhir semester. Nah, di minggu kali ini Anda akan mempelajari tentang bagaimana sinyal itu beradaptasi dan bagaimana jaringan yang dibentuk oleh sinyal tersebut itu bisa mempengaruhi respon tubuh kita ya terhadap sinyal-sinyal dari luar. Baik, kita mulai saja. Ada beberapa sifat atau beberapa karakteristik dari transduksi sinyal. Jadi kalau kita membicarakan transduksi sinyal artinya kita bicara bagaimana sinyal tersebut itu diteruskan begitu ya. Sinyal dari luar kemudian diteruskan ke dalam tubuh kita, kemudian nanti akan memberikan efek gitu ya. Nah, efeknya itu tentu bermacam-macam tergantung dari sinyal yang diberikan dan respon yang kita terima. Beberapa karakteristik penting dari transduksi sinyal, yang pertama adalah spesifisitas. Jadi kita bisa membedakan antara sinyal yang satu dengan yang lain, atau respon kita itu bisa berbeda antar sinyal yang satu dengan sinyal yang lain, karena memang tubuh kita punya sistem ya yang memang sangat spesifik gitu ya, bisa mengenali dan membedakan jenis-jenis sinyal sehingga nanti memberikan respon yang tentunya juga sesuai dengan sinyal tersebut. Yang kedua adalah amplifikasi. Jadi amplifikasi itu merupakan proses bisa dibilang perbanyakan ya, perbanyakan atau istilahnya peningkatan respon terhadap sinyal. Jadi sinyal yang sedikit itu bisa efeknya itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi tidak memerlukan sinyal yang cukup banyak gitu. Dengan sedikit sinyal sudah ada proses amplifikasi di situ sehingga respon yang diberikan oleh tubuh itu akan lebih masif lagi ya, lebih besar dibandingkan dari jumlah sinyalnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah desensitisasi. Sebetulnya ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu hampir tidak ada padanannya ya, tetapi bisa dibilang kalau sensitisasi itu dengan Z, itu bisa dibilang tingkat kepekaan ya, atau sensitivitas, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau desensitization gitu ya dengan Z, itu adalah proses adaptasi. Jadi proses istilahnya pembiasaan ya, pembiasaan dari sel-sel tubuh kita menerima sinyal yang sama berulang kali. Kemudian yang keempat adalah integrasi. Integrasi itu gabungan ya, jadi beberapa sinyal itu bergabung membentuk satu respon yang sama. Artinya bergabung gitu ya, kemudian menjadi satu respon. Jadi bisa saja dari 5 sinyal, 3 sinyal, atau bahkan lebih, responnya itu hanya satu. Gitu. Nah, itu disebut dengan integrasi. Nah, berbeda dengan sensitization ya, dengan Z, ada istilah sensitisasi. Nah, kalau ini ada padanan kata bahasa Indonesianya. Jadi, sensitisasi itu ya, yang menggunakan S, itu lebih kepada adaptasi yang terjadi pada reseptor rasa nyeri. Jadi ini sangat spesifik. Kalau Anda mungkin lupa ya di pertemuan kita tentang sinyal-sinyal sentuhan ya, itu ada namanya nosiseptor. Nosiseptor ini fungsinya adalah respon untuk menerjemahkan respon rasa nyeri. Ya, nah, sensitisasi ini dengan S ini itu adalah istilahnya adaptasi yang terjadi pada reseptor rasa nyeri itu. Jadi agak lebih spesifik dibandingkan sensitization itu atau adaptasi itu. Nah, kita lihat yang pertama, karakteristik dari transduksi sinyal itu adalah spesifisitas. Nah, ini tentu sudah Anda kurang lebih pelajari juga ya. Ini mirip juga dengan spesifisitas pada enzim substrat, itu mirip ya, atau antigen antibody, interaksi antigen antibody.
itu sama. Ya, jadi reseptor hanya bisa mengenali substratnya atau molekul yang memang pasangannya gitu ya. Dan ini sangat-sangat precise atau sangat tepat sekali. Tidak mungkin tertukar gitu ya antara satu sinyal dengan sinyal yang lain. Nah, biasanya interaksi atau ikatan antara sinyal dan reseptor ini bersifat lemah ya, atau non-kovalen biasanya ikatannya. Seperti tadi sudah saya sebutkan, pengikatan enzim substrat, antigen antibodi. Nah, kenapa dia ikatannya cenderung lemah? Karena memang diharapkan bisa lepas juga dengan mudah ya. Inginnya kan seperti itu. Jadi tidak selalu menempel gitu sifatnya. Kalau ikatan kovalen kan kuat, sulit untuk diputus ya. Sehingga dikhawatirkan kalau reseptor ini terus-menerus berikatan dengan sinyal, justru bahaya. Ya, jadi sekali waktu harus bisa dilepas, sama seperti enzim substrat. Substrat itu kan dia hanya sesekali ya, artinya pada saat kondisi tertentu berikatan dengan enzim, tapi bisa dilepas lagi. Tujuannya supaya enzim ini bisa berikatan dengan substrat yang lain, begitu seterusnya. Nah, organisme multiseluler itu dia punya beberapa level of specificity. Maksudnya adalah dia punya pengaturan ya, misalnya hanya di beberapa sel tertentu ada reseptornya. Itu salah satu pengaturannya supaya lebih spesifik. Contohnya di sini adalah TRH, thyrotropin releasing hormone ya. Ini memicu respon sel di bagian pituitari, kelenjar pituitari, tapi tidak di sel-sel hati atau hepatosit. Ya, yang mana sel hati ini kurang sekali hormon thyrotropin. Nah, itu salah satu cara atau mekanisme tubuh kita untuk mengatur spesifisitas itu, gitu ya. Contoh lain adalah epinefrin yang terlibat dalam metabolisme glikogen. Itu terdapatnya di sel hati, tapi tidak ada di sel darah merah, gitu ya. Tetapi kedua sel tersebut punya reseptor terhadap hormon, tetapi sel hepatosit itu lebih istilahnya banyak jumlahnya dan dia lebih sensitif juga terhadap keberadaan glikogen di situ. Nah, ini dua contoh bagaimana tubuh kita itu selain dari mengatur kecocokan sinyal dengan reseptor, lokasi reseptornya itu pun juga diatur sedemikian, gitu ya, sehingga spesifisitas dari reseptor itu, dari sinyal itu secara keseluruhan itu tetap terjaga. Nah, contohnya di sini ada beberapa respon dari sel-sel yang berbeda, tapi sinyalnya itu sama. Ya, contohnya asetilkolin. Ya, kita sebut dia sebagai neurotransmitter karena memang punya peran untuk di sistem saraf maupun otot. Nah, jadi di sel-sel sekretori ini ya, sel sekretori ini ada di sambungan neuron itu ya, sinaps itu. Ketika berikatan dengan asetilkolin reseptor, maka akan terjadi pelepasan kalsium, sodium gitu ya, sehingga proses transduksi sinyal saraf itu terjadi. Atau misalnya di otot jantung ya, itu menyebabkan relaksasi ketika reseptor asetilkolin berikatan dengan asetilkolin. Atau misalnya pada sel-sel otot rangka juga ya, ini justru sebaliknya, ketika ada asetilkolin, maka yang terjadi justru adalah kontraksi pada sel otot tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun sinyalnya sama gitu ya, tetapi jenis dan reseptornya juga mungkin sama, tetapi posisinya atau letak dari reseptor ini berbeda di organ-organ tertentu, maka menghasilkan respon yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada mekanisme yang disebut sebagai mekanisme crosstalk. Ya, mekanisme crosstalk ini sebetulnya lebih kepada seperti integrasi gitu ya. Jadi ada dua reseptor. Di sini contohnya reseptor leptin dan insulin. Ingat-ingat lagi, leptin itu adalah hormon kenyang ya. Dia mereduksi selera makan gitu ya. Dan dia juga punya peran untuk menurunkan
bobot badan. Gitu. Nah, ternyata kedua reseptor ini, baik reseptor leptin maupun reseptor insulin, ya, itu saling apa istilahnya, saling berkomunikasi begitu ya. Saling berkomunikasi dalam hal ini mengaktifkan salah satu reseptor, maka sebetulnya akan juga memberikan efek pada satu kondisi. Misalnya di sini kita mungkin lihat dari bawah dulu ya. Jadi ada tubuh meresponnya dalam bentuk menghambat pemasukan makanan atau istilahnya menstop makan gitu ya, atau kenyang gitu ya. Ketika kita merasa kenyang, tentu kita tidak lagi ingin makan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat di sini, mereka ternyata memfosforilasi substrat yang sama, yaitu adalah IRS2 ya, baik leptin maupun insulin. Jadi mereka memfosforilasi insulin reseptor substrate 2, kemudian nanti IRS2 ini akan mengaktifkan PI3K atau fosfatidil inositol 3 kinase. Nah, ini persingkat, jadi ketika PI3K ini aktif, maka sebagai konsekuensinya akan ada reaksi kenyang tadi ya, sehingga akan mencegah atau menghambat food intake atau pemasukan makanan. Jadi kalau bisa dilihat di sini, IRS2 ini integrator. Jadi dia mengintegrasi, menggabungkan respon dari reseptor leptin dan reseptor insulin. Nah, kemudian ini mungkin tadi tidak disebutkan di awal sensitivitas, tapi sudah tentu kita juga paham ya bahwa sebagaimana layaknya kerja enzim dan substrat, kemudian antigen antibodi, tentu ada sensitivitas. Nah, kalau sensitivitas biasanya kita berkaitan dengan konsentrasi, ya, jumlah gitu ya, jumlah sinyal yang ada di dalam atau yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, ada 3 faktor yang memang berperan dalam sensitivitas transduksi sinyal. Yang pertama adalah high affinity of receptor for signal molecules. Jadi seberapa banyak ya atau seberapa kuat reseptor itu bisa berikatan dengan molekul sinyalnya. Kalau Anda ingat-ingat lagi tentang enzim substrat ya, enzim yang kita inginkan kan yang punya afinitas tinggi terhadap substrat gitu ya. Jadi selain spesifik punya afinitas tinggi. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak menunggu substrat terlalu banyak baru enzim bekerja gitu ya. Tapi dengan ada sedikit substrat, enzim langsung bekerja sehingga waktu untuk reaksinya itu cepat. Nah, begitu pula dengan reseptor ya, dengan sinyal gitu. Sinyalnya mungkin tidak perlu kita menunggu banyak gitu ya. Intensitasnya baru reseptor akan jalan. Ya, dengan sedikit sinyal maka reseptor sudah bisa ini loh, sudah bisa paham gitu ya. Ternyata ada sinyal ini, maka harus terjadi proses tadi, transduksi. Nah, kemudian sensitivitas juga dipengaruhi oleh cooperativity antara ligan ya, atau sinyalnya dengan reseptor. Gitu. Tapi tidak selalu, cuman seringkali seperti itu ya. Dan tentunya ada amplifikasi. Jadi tidak bisa dipungkiri amplifikasi dari sinyal oleh enzim cascade atau RIAM ya. Nah, nanti kita lihat cascade itu seperti apa. Nah, kemudian afinitas antara ligan, dalam hal ini sinyal ya, dan reseptor itu bisa diekspresikan atau ditunjukkan dalam konstanta disosiasi atau KD ya. Jadi biasanya jumlahnya itu 10 pangkat negatif 10 molar atau lebih kecil daripada itu. Jadi memang sangat-sangat sensitif ya, artinya bisa mendeteksi, reseptor itu bisa mendeteksi sinyal, molekul sinyal dalam satuan pikomolar, konsentrasi pikomolar. Makanya sangat-sangat sensitif. Nah, kemudian interaksi ligan dan reseptor ini diukur dengan analisis CAT chart ya. Jadi dia mengukur seberapa kuat dan seberapa cepat atau seberapa
seberapa kuat ikatan ligand dan reseptor, dan seberapa mudahnya terdisosiasi. Kalau semakin mudah terdisosiasi, artinya afinitasnya itu rendah, gitu ya. Dan berapa jumlah ligand binding site, ya, atau misalnya di situ di reseptornya itu ada berapa jumlah situs pengikatan dengan ligandnya. Biasanya semakin banyak, itu dia semakin sensitif, ya, semakin banyak. Nah, kemudian kalau cooperativity tadi, ya, maksudnya adalah kerja antara reseptor ligand, interaksi keduanya itu biasanya menghasilkan perubahan perubahan dari reseptornya itu sendiri, ya. Jadi reseptornya bisa berubah konformasinya hanya dengan sedikit perubahan pada ligand. Contohnya misalnya pengikatan oksigen pada hemoglobin, ya, itu juga salah satu contoh. Ketika hemoglobinnya itu berikatan dengan oksigen dalam jumlah sedikit, artinya hemoglobin itu punya sensitivitas dan afinitas yang tinggi terhadap oksigen. Gitu. Nah, kemudian karakteristik dari transduksi sinyal berikutnya adalah amplifikasi. Nah, kalau amplifikasi ini dari gambarnya sudah terlihat, ya. Jadi satu sinyal efeknya itu bisa sangat besar gitu, ya. Jadi enzim pertama diaktifkan oleh sinyal, kemudian enzim pertama itu mengaktifkan beberapa enzim kedua masing-masing mengaktifkan beberapa lagi enzim ketiga, dan seterusnya. Jadi ini bisa disebut sebagai magnitude atau pembesaran, bukan pembesaran istilahnya. Ya, ini seperti rantai komando, ya. Jadi satu komandan gitu, ya, punya orang kepercayaan, kemudian dia istilahnya memberikan perintah ke 3 orang, 3 itu masing-masing punya prajurit gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak sinyal gitu, ya. Proses ini terjadi langsung. Karena itu respon tubuh kita cepat sekali, ya. Bayangkan kalau hanya satu sinyal, satu enzim, kemudian ke bawahnya hanya satu terus, responnya akan lambat gitu. Padahal kita tahu bahwa pada kondisi genting, ya, pada kondisi terdesak, sinyal itu sangat penting sebagai istilahnya bentuk kita menangkal gangguan yang tidak diinginkan lah. Misalnya sinyal lapar aja, ya. Kalau misalnya seseorang sudah kehilangan sensitivitas terhadap hormon lapar, grelin, ya, terhadap grelin, maka dia baru akan sadar dia lapar kalau sudah hampir pingsan, misalnya gitu. Padahal kan seharusnya kan ada perasaan lapar, ya, bukan perasaan, ya. Mungkin sinyal dari lambung, ya, atau mungkin tubuh kita tiba-tiba lemas, gitu. Oke, jadi itu amplifikasi. Nah, ini yang disebut sebagai cascade. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau saya tidak salah adalah riam, ya. Jadi ini dari satu sinyal kemudian menjadi pangkat berapa, ya, ini kelipatan berapa dari single, ya, kemudian triple pangkat triple kali 2 gitu, ya. Triple pangkat 2 dan seterusnya. Jadi hanya dengan satu sinyal bisa men-trigger atau mengaktifkan beberapa enzim, dan tentunya nanti akan jadi banyak produk. Jadi beberapa substrat yang banyak hanya dengan satu enzim itu bisa menjadi sekian banyak produk. Sehingga respon tubuh kita cepat kan, ya. Misalnya ada dicubit sedikit saja itu kan akan langsung sakit gitu, ya. Nah, mungkin ada yang kalau misalnya memang responnya lambat, dicubit, nah baru bilang aunya itu 10 detik kemudian, nah itu terlalu lama. Nah, itu ada yang salah itu dengan transduksi sinyal di dalam tubuhnya gitu, ya. Nah, kemudian karakteristik transduksi sinyal berikutnya adalah tadi desensitization, atau ya kita sebutnya adaptasi aja deh, ya, biar lebih mudah. Jadi ini adaptasi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi pada transduksi sinyal?
Nah, adaptasi ini sebetulnya kemampuan dari suatu reseptor, ya, suatu reseptor untuk dapat aktif atau inaktif sesuai dengan keberadaan sinyalnya itu sendiri. Dan kalau kita bicara adaptasi, artinya reseptor tersebut dia pada satu kondisi belajar ya untuk bisa mengenali sinyal yang tentunya sama. Jadi gini, kadang reseptor itu dia mungkin tidak terlalu spesifik ya. Misalnya dia bisa mengenali dua jenis sinyal, misalnya seperti itu ya, ada yang seperti itu. Nah, tapi dia harus bisa membedakan ya, reseptor ini harus bisa membedakan mana sinyal A, mana sinyal B. Respon apa yang harus diberikan ketika ada sinyal A, dan respon apa yang harus diberikan ketika ada sinyal B. Bisa pertama seperti itu, tapi jarang ya. Jadi reseptor yang bisa mengenali lebih dari satu sinyal itu jarang, karena sifatnya tadi ya, dia spesifik. Nah, yang kedua adalah bagaimana reseptor itu berganti dari kondisi aktif menjadi tidak aktif. Itu perlu waktu kan biasanya ya. Nah, contohnya di sini di kalimat yang paling bawah, think of what happens to your visual transduction system when you walk from bright sunlight into a darkened room or from darkness into the light. Jadi kita pernah kan merasakan misalnya mati lampu tiba-tiba mati lampu, kemudian mata kita kan perlu penyesuaian dulu ya, perlu adaptasi dulu. Nah, begitu juga dengan reseptor gitu. Dia perlu adaptasi dulu, apalagi kalau misalnya sinyal itu jarang kita terima. Sinyal-sinyal itu jarang kita terima, kita harus istilahnya adaptasi. Ya, kita harus menyesuaikan dulu. Reseptor itu harus menyesuaikan dulu sinyal tersebut. Kapan on, kapan off, dan apa yang harus dilakukan. Makanya sebetulnya contoh yang paling mudah lagi adalah interaksi antigen antibody. Ya, makanya kenapa kita divaksin? Karena sebetulnya ingin mengenalkan antibodi tubuh kita terhadap ini loh, virus varian baru ya, corona gitu. Sehingga nanti ketika ada serangan yang sesungguhnya, tubuh kita sudah siap. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini beberapa catatan untuk terkait dengan adaptasi tadi, terutama pada sinyal kimiawi ya, sinyal-sinyal kimiawi. Adaptasinya itu bisa berupa penghilangan ligan ekstraselular, kemudian reseptor down regulation itu artinya mekanisme juga ya, mekanisme penghambatan tadi. Jadi pada proses adaptasi itu reseptor dia harus bisa bersifat on, off ya, kemudian efeknya down regulation atau up regulation gitu ya, artinya dia bisa ditingkatkan, di on kan atau di off kan gitu reseptornya, tidak selalu on ya, karena bahaya juga ya. Nah, kemudian ini beberapa catatan saja, contohnya adalah protein G, itu paling banyak ya. Protein G itu bisa secara reversible, itu inactivated gitu, baik self inactivation oleh protein G-nya sendiri pada kondisi dia terhidrolisis, atau melalui protein G inhibitor atau GI. Nah, jadi mekanismenya banyak. Kemudian down regulation reseptor itu juga bisa mengalami down regulation oleh beberapa mediator intraselular atau second messenger istilahnya yang ada di dalam sel. Bisa dengan defosforilasi atau fosforilasi, biasanya dengan kinase atau fosfatase. Ya, misalnya contohnya IP3 gitu ya. Itu biasanya kalau ada senyawa itu terlibat dalam proses antara fosforilasi atau defosforilasi ya, biasanya selalu berkaitan. Kemudian pemecahan diaselgliserol itu juga merupakan salah satu contoh regulasi yang down regulation atau off ya, menginaktifkan reseptor. Atau misalnya hidrolisis dari nukleotida siklik, misalnya CAMP, CGTP oleh fosfodiesterase. Atau biasa juga adaptasi terhadap sinyal kimianya itu berupa pengeluaran atau pumping
kalsium. Jadi kalsium itu dikeluarkan dari sitosol. Itu biasanya juga salah satu bentuk adaptasi dari reseptor. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh gambaran reseptor adrenalin dan beta adrenergic gitu ya. Yang atas sebetulnya ini menunjukkan apa yang dimaksud dengan desensitize ya. Desensitize reseptor itu ya, ini adalah proses adaptasi sebetulnya ya. Adaptasi, kemudian kalau dibandingkan dengan yang bawah, ketika sudah terfosforilasi ini beda protein ya yang diaktifkan ya. Kalau ini akinase, ini beta adrenergic kinase. Nah, ketika sudah aktif misalnya reseptornya sudah terfosforilasi, salah satu bentuk untuk menjaga reseptor itu tetap aktif biasanya dia berikatan dengan suatu protein lain. Di sini contohnya beta arestin. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu ada misalnya sinyal lagi gitu ya, ini tidak perlu berulang dari awal lagi. Istilahnya proteinnya atau di sini reseptornya sudah siap ya untuk memberikan sinyal selanjutnya. Gitu. Jadi alih-alih misalnya menghilangkan ligan, itu bisa juga dengan istilahnya menginaktivasi sementara dari reseptor. Ketika diperlukan lagi, nanti beta arestin ini akan lepas, lalu reseptor yang sudah terfosforilasi akan mengaktifkan protein kinase yang lainnya. Itu salah satu contoh adaptasi dari reseptor. Jadi tidak selalu ada fosforilasi, karena ini perlu energi, ya, perlu energi tinggi. ATP ada 3 lagi ya. Jadi untuk mencegah dan untuk supaya mengefektifkan proses pensinyalan, maka ada mekanisme seperti ini. Nah, kemudian ini contoh regulasi oleh protein G. Saya rasa Anda sudah dapat ya, ini protein G, subunitnya ada 3, gamma, beta, alfa. Nah, yang akan mengaktifkan adenilat siklase itu adalah protein alfa ya, yang sudah terfosforilasi. Kemudian ketika adenilat siklase aktif menghasilkan siklik adenosin monofosfat, inilah disebut sebagai second messenger tadi ya, dia akan mengaktifkan dengan cara amplifikasi bisa juga ya. Jadi hanya ada satu molekul CAMP tapi bisa mengaktifkan sekian banyak kinase-kinase atau protein-protein enzim yang lainnya. Nah, kemudian ketika subunit alfa berikatan kembali dengan beta dan gamma, maka protein adenilat siklasenya akan menjadi inaktif kembali ya. Seperti itu daur ini berulang. Nah, kemudian bagaimana protein G itu istilahnya distimulasi atau diinhibisi atau dihambat ya. Ini proses yang penting juga dalam proses adaptasi karena kita tidak ingin juga efek itu terus-menerus ada gitu ya. Pada suatu kondisi tentu kita ingin efek itu berhenti atau tadi seperti contohnya tadi adalah belajar ya. Jadi sel itu belajar, reseptor itu belajar untuk ketika nanti ada sinyal baru, dia tidak perlu mulai dari awal lagi prosesnya, ya. Tapi sudah dari misalnya proses ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, pengaturan protein G, ya ini diatur oleh 2 jenis protein G, ada stimulatory protein atau GS, dan inhibitory protein atau GI. Nah, kalau lihat sini sebetulnya responnya dari luar juga ya. Jadi ada reseptor yang berbeda dengan ligan yang berbeda. Ini contoh saja bahwa salah satu dari reseptor ini akan mempengaruhi reseptor yang lain gitu. Misalnya contoh di reseptor pertama, epinefrin dengan beta adrenergic, ya ini menstimulasi pembentukan CAMP. Ya, tahapannya tadi sama seperti slide sebelumnya. Akan tetapi ketika alpha-2 adrenergic reseptor ini berikatan dengan norepinefrin yang mana merupakan antagonis dari epinefrin, ya, maka yang terjadi adalah pengaktifan protein G inhibitor sehingga sintesis dari CAMP ini akan terhambat, gitu ya. Nah, jadi alih-alih protein subunit alfanya yang lepas kalau pada pembentukan CAMP kan seperti itu ya.
ini malah subunit beta dan gamma dari protein G-nya yang lepas sehingga menginaktivasi pembentukan CAMP. Kurang lebih seperti ini ya contohnya. Jadi regulasi atau adaptasi dari reseptor itu macam-macam ya. Salah satunya adalah dengan adanya protein penghambat. Contohnya di sini protein G ini bisa menghambat respon pembentukan siklik adenosin monofosfat. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah integrasi. Nah, kalau ini mudah saja ya dipahami, artinya ada sinyal 1, sinyal 2, kemudian ada reseptor 1 dan 2, yang mana respon akhirnya itu hanya 1 gitu. Dari sekian banyak sinyal, dari sekian banyak reseptor, respon akhirnya 1. Misalnya tadi leptin dan insulin ya. Leptin dan insulin kita ambil contoh minimum 2. Itu responnya adalah kenyang gitu ya. Rasa kenyang, tidak ingin lagi makan. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh integrasi. Jadi dia bisa menerima multiple signals ya dan menghasilkan respon yang satu atau unified response gitu. Nah, tapi tentu kalau di sini kita lihat kan responnya berkebalikan ya. Jadi kita lihat reseptor yang satu meningkatkan konsentrasi dari second messenger atau bisa meningkatkan juga potensial membran misalnya. Reseptor yang kedua justru dia menurunkan, tapi ketika digabungkan maka ada delta atau perubahan. Nah, ini tergantung reseptor mana yang memberikan atau sinyal mana yang membuat efek lebih kuat, itu nanti akan menjadi responnya. Gitu ya. Bisa seperti ini atau tadi berbarengan seperti yang leptin dan insulin. Jadi bisa saja kalau misalnya sinyal satu lebih kuat, maka yang terjadi adalah peningkatan second messenger, peningkatan potensial membran gitu ya. Sedangkan kalau sinyal 2 yang dia justru lebih kuat atau dominan, dia akan seolah-olah meniadakan respon dari sinyal yang pertama. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ya perbedaan reseptor tadi atau dua jenis reseptor yang berbeda tadi ini mereka bisa saling memfosforilisasi satu protein yang sama, misalnya protein Y gitu ya. Atau sebetulnya mereka memfosforilasi atau mengaktifkan protein yang berbeda, kemudian setelah aktif masing-masing protein ini akan saling berikatan gitu. Jadi mekanismenya bisa langsung ke satu protein atau bisa juga ke masing-masing protein, kemudian protein nanti akan bergabung sehingga menghasilkan efek yang satu tadi. Gitu ya. Pokoknya integrasi ini dia memang menjadi satu responnya itu. Tergantung tadi kuat-kuatan ya, sinyal mana yang lebih kuat gitu kalau misalnya kerjanya antagonis. Tapi kalau misalnya reseptor ini bekerja secara agonis, jadi saling mendukung, ya maka kita tidak perlu khawatir berapa jumlah sinyal 1, sinyal 2 yang paling banyak, karena ujung-ujungnya akan menjadi satu. Tapi kalau efek dari masing-masing reseptornya ini berbeda, ya seperti slide sebelumnya, maka yang dilihat adalah mana sinyal yang paling kuat, gitu ya. Mana sinyal yang paling kuat untuk memberikan respon. Kemudian ini contoh lagi, ada beberapa skema, jadi bisa saling meningkatkan tadi ya, meningkatkan presisi dari sinyalnya. Ada juga yang meningkatkan efisiensi sinyal, ada juga yang meningkatkan diversity. Jadi responnya itu berbeda gitu ya, responnya itu berbeda. Nah, contohnya di sini adalah kombinasi. Jadi ini sebetulnya contoh integrasi juga ya, contoh integrasi. Nah, di sini yang saya sebutkan kalau misalnya suatu sel mengalami apoptosis karena memang sudah saatnya untuk sel itu mati begitu. Nah, ketika ada ada sinyal A, B, C, sel tersebut malah survive. Ya, maka artinya si sinyal A, B, C ini mereka sifatnya itu sama semua, ya, sama-sama untuk menjaga sel tersebut supaya tetap bertahan. Tapi kalau dilihat yang bawah, sinyal A, B, C, dan DE, ada tambahan sinyal DE. Nah, ini akan memberikan efek yang berbeda lagi. Jadi selnya itu akan berproliferasi atau membelah, memperbanyak diri.
Ya, artinya efek dari D dan E ini sangat tinggi ya, atau istilahnya sel itu merespon terhadap sinyal D dan E ini lebih tinggi dibandingkan ABC. Tapi kalau tidak ada ABC, DE ini tidak bisa bekerja gitu. Nah, ini yang disebut sebagai integrasi tadi. Ya, integrasi dari sinyal yang berbeda, reseptor berbeda, bisa juga menghasilkan efek atau respon yang berbeda juga, tergantung mekanisme dari sel itu seperti apa. Nah, kemudian ini adalah contoh ya, contoh bagaimana ya bisa dibilang jejaring ya, network itu dia jejaring dari sinyal-sinyal tadi. Jadi kalau dalam satu sel tentu yang terjadi di situ kan banyak sekali ya prosesnya ya, tidak bisa kita bayangkan. Mulai dari metabolisme karbohidrat aja itu udah banyak sekali ya. Tapi tentu kan sel tidak hanya melakukan itu ya, banyak yang dilakukan. Pada satu sisi dia harus melakukan detoksifikasi juga mungkin, pembelahan sel juga, pembelahan DNA juga, proses metabolisme secara umum juga, dan seterusnya ya. Jadi sangat rumit. Nah, semuanya itu tentu tadi terkait dengan karakteristik dari transduksi sinyal. Biar bagaimanapun sel ini dia menerima rangsangan dari luar ya, yang dia terima kemudian diterjemahkan menjadi suatu respon. Nah, di gambar ini adalah ilustrasi dari sel bakteri. Bakteri yang berflagela, jadi ini selnya, kemudian yang hitam menjulang keluar ini adalah flagelanya. Jadi pada beberapa bakteri itu bergerak ya, dia bisa mobile itu karena adanya flagela ya, salah satunya. Selain juga nanti ada yang mungkin cilia gitu ya, macam-macam. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada beberapa jenis transduksi sinyal. Mulai dari amplifikasi, ya, kemudian ada adaptasi, ya, kemudian ada eksitasi. Kalau eksitasi ini dia lebih kepada reaksi, ya, reaksi menghasilkan sesuatu lah. Nah, CH ini adalah chemotaxis. Jadi CHER, B, A, W ini adalah chemotaxis protein. Jadi jenisnya banyak. Jadi sinyal yang diberikan ke sel ini adalah sinyal kimia. Kalau contoh selnya ini biasanya E. coli ya, E. coli. Jadi sel E. coli diberikan sinyal kimia, kemudian diteliti apa yang terjadi. Cara sel itu memproses sinyalnya itu seperti apa. Nah, ternyata ada beberapa cara. Yang pertama amplifikasi tadi ya. Jadi inputnya adalah cahaya gitu. Nah, kemudian dia akan mengaktifkan fumarat pool, di sini penuh dengan asam-asam fumarat. Lalu ada proses amplifikasi, perbanyakan dari enzim penghasil asam fumarat, begitu ya, atau mengeluarkan fumarat dari poolnya ya, dari tempatnya. Lalu ada integrasi, jadi kalau dilihat dari atas ke bawah, ya, mulai dari sinyal, reseptor, kemudian ada protein CHE ini macam-macam, ini integrasi sebetulnya. Karena apa? Karena respon yang diberikan itu satu nanti, pergerakan flagela. Dari sekian banyak protein yang terlibat, responnya itu sama, ingin menggerakkan flagela. Gitu ya, makanya disebutnya integrasi. Kemudian adaptasi. Adaptasi ini berkaitan dengan perubahan intensitas dari stimulusnya. Jadi kalau misalnya sinyal kimianya ini dikurangi, ya, itu akan seperti apa nanti efeknya. Ternyata pergerakannya itu jadi lebih lambat. Tapi begitu sinyal kimia ditambah, sel itu akan bergerak lebih cepat dan dia akan menjauh dari arah datangnya senyawa kimia itu. Nah, tergantung nih, kadang kalau misalnya sinyal kimianya ini sifatnya antagonis atau berbahaya lah istilahnya bagi sel itu akan menjauh. Tapi kalau justru ini adalah sinyal kimia yang positif, misalnya pada proses mating gitu ya, dua sel gitu misalnya bergabung seperti itu akan mendekat ya, jadi bergantung. Tapi intinya tadi responnya adalah pergerakan flagela. Nah, CW dan CCW ini searah jarum jam atau clockwise atau counterclockwise, berlawanan jarum jam. Bergantung tadi, kalau misalnya memang sinyalnya itu yang dia sukai, maka sel itu akan mendekat. Misalnya dia mendeteksi adanya keberadaan nutrisi, ya maka itu akan mendekat. Sel itu akan mendekat,
Tapi jika itu suatu ancaman, maka sel itu akan bergerak menjauh. Seperti itu contohnya. Baik, materi hari ini mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa tugasnya seperti biasa. Saya ingatkan kembali untuk kuis tidak ada kesempatan kedua ya. Tapi kalau ada yang sampai terlewat bisa dimaksimalkan di resume seperti itu. Nah, kemudian untuk resume, alangkah baiknya juga kalau misalnya Anda bisa menambahkan contoh lain selain tadi protein CHE yang sudah saya tunjukkan tadi contohnya pada E. coli. Contoh lainnya apa? Selain dari sel bakteri, bisa juga dari sel manusia yang belum kita bahas. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.